Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan pemirsa yang masih senantiasa mencintai keutuhan dan kerukunan umat Indonesia. NKRI harga mati. Selamat pagi Mas Haji. Selamat pagi, Pak. Pagi luar biasa. Luar Mantap. biasa. Jadi dalam kondisi yang carut marut seperti ini, gonjang-ganjing ekonomi yang tidak menentu, gonjang-ganjing nelayan yang sedang kesulitan, petani yang harganya tidak terjangkau pupuknya, apalagi isu yang kemarin kasus, mohon maaf, salah seorang ulama besar bahkan sudah ditunjuk menjadi utusan khusus Istana Presiden. Bagaimana Mas Haji menyikapinya ini? Kan ada pro dan kontra. Betul. Bahkan akhirnya konon mundur ya. Sebelum ke arah itu kita diskusi ke inti. Ya. Ini informasi kemarin saya juga keliling sebenarnya mau tak liput juga kaitan pasca pilkada, Pak. Oh, sekarang di Kota Tegal. Kota Tegal. Jadi Ya. malam hari hingga 1-2 hari itu ternyata ekonomi bergerak naik. Oh iya. Ada geliat ya. Ada geliat. Oh, luar Nah, biasa. omsetnya luar biasa kata pedagang nih, pedagang pecel lele, Oh, iya. pedagang tahu, goreng itu gorengan, Iya. rental Kopi, PS, rental PS jalan semua. omsetnya luar biasa. Sampai subuh mungkin ya. 2 hari itu. 2 hari. Iya. Ya kan biasa ada istilah serangan fajar itu. Ya mungkin Apa itu. serangan duhur? Doa ya doa. Doa. Nah, dana operasional akhir. Air, doa, dana, operasional air. Oh. Itu dana operasional. Bukan doa-doa sesungguhnya ya. Bukan. Dana Itu operasional. jadi untuk Kota Tegal ini sempat heboh, artinya Iya. heboh ekonominya. Namanya syukur, Iya. bersyukur lah ya. Bersyukur masyarakat merasakan dampaknya kan. Iya betul. Tapi ada yang juga begini Mas. Lah aku bolak-balik noblos langsung yang duit pakai jiwa, akhirnya mereka nggak berangkat, lebih baik dia melaut. Ada yang seperti itu. Ada seperti itu ya, sebagian kecil lah di kampung saya, kampung nelayan. Terus saya bilang, loh emangnya kamu nggak ada yang deketin? Dia bilang, nggak ada Pak Ji, cara nanti ikut saya. Gitu. Akhirnya nggak jadi berangkat melaut. Kembali ke tadi Pak, ya, Ya, itu gimana? kasus apa misal yang tadi diceritakan Yang staf khusus itu ya. staf khusus ya. Utusan, Sebut saja ya namanya ya. Boleh, Boleh. nggak apa-apa. Kan udah rame kan? Udah rame, udah viral. Gus Miftah ya. Gus Miftah. Kalau Nama lengkapnya sebenarnya Gus Taim kayaknya. Ada Saya orang yang kurang tahu ya. Ya siapa kan Gus Miftah lah. Jadi kalau saya melihat Gus Miftah ini ada yang pro dan ada yang kontra kalau Iya, saya. iya. Tapi dari Dari yang pro gimana pro-nya? kalau yang pro itu istilahnya Mestinya jangan mundur gitu. mestinya kalau saya menurut pandangan saya sendiri nggak usah mundur. Oke, Pak Ah. Gus Miftah mestinya tidak usah mundur dari utusan khusus. Iya, Karena karena emang kan gaji lumayan 18 juta sekian kan. itu kan belum jaringan. Oh, belum jaringan. Belum kedekatan. 5 tahun. Mungkin belum dapat honor juga kan. Ya belum mungkin. Oh, Cuma belum kan satu bulan sih. udah ketika bergerak membela Pak Prabowo kan dapat lah pastinya. Oh iya. Ya kan uang Ukur apa uang lah, capek, ya. uang apa Iya. gitu Pak. Dan operasional gitu. Dan operasional. Kalau saya pro-nya gini maksudnya. Gus Miftah ini kan saat pengajian itu yang jual kayak gitu memang umum. Iya. Apalagi Pasti ada jamaah yang jual asongan itu. asongan itu. Es teh itu ya. Es teh. Jadi kalau menurut saya nonton kontennya Ustadz Felix. Jadi Ustadz Felix ini sebelumnya disclaimer dulu bukan kita mau mencibir atau mendiskreditkan penjual es teh ya Pak. Iya. Kalau praktek-praktek seperti itu berharapnya memang kemungkinan besar pengennya diborong Pak. Iya. Karena pada kesempatan. kejadian itu saya dengar juga ada yang borong. Ya, apalagi kalau kayak tokoh sekelas Gus Miftah ini kan biasa untuk memborong. Pak Haji contoh sederhana, Pak Haji Tambari ini, Tak borong semua itu kemarin. ya kan? Iya. Kalau ada pedagang borong. semua. Nah, Dan itu saya pelakunya. tergantung mentalitas dari masyarakatnya. Betul. Iya kan? Artinya ada yang kepingin mungkin ya mencari peluang agar diborong. Ya paling kan 5.000. Iya. Kali berapa sih ini kan paling tetengannya hanya 6. Iya. 6 atau 7 kan berapa? Dampak dari apa yang Iya. terjadi itu kan sekarang apa? Pedagang ST itu viral, Oh, viral. mendapatkan bantuan, Iya. mendapatkan aksi Itu dari sisi positif ya. sisi positif. Jadi sisi positif orang yang dihujat, Iya. positifnya mendapat keberkahan yang luar biasa. Tapi yang menghujat malah meretel. Iya, iya. Saya lihat terakhir itu 350.000, nggak tahu sekarang mungkin lebih. Itu yang lebay menurut saya, tidak berusaha objektif. Iya, bukan netizen kan sudah diatur, Mas. Betul, cuman maksudnya orang-orang yang memang
Kalau saya itu orang-orang yang sumbu pendek atau yang berpikir sempit. Iya, ikut emosi, ikut larut, hanya ikut melihat rame-rame menghujat. apa yang terlihat. Iya. Padahal di belakang itu kan ada rezeki ternyata kan. Jadi gini, kalau saya melihat secara vulgar, ucapan Gus Miftah itu tidak dibuat-buat memang. Dia hanya spontan ingin melucu, ingin suasana biar cair. Ya. Terbukti pada saat dia ngomong jual goblok, grrr. Bahkan yang kanan kiri itu tertawa terbahak-bahak. Kalau nggak laku itu namanya takdir, grrr. Iya. Tapi yang dihujat itu kan, apakah Gus Miftah merasakan kebedian hatinya pada saat dia membuli orang itu? Konon anaknya juga ikut menangis kesedihan. Tapi ini setelah viral. Tapi kalau saya nggak viral pun nggak dia kasih duit. Bukan penjual es teh biasa saja, nggak populer, nggak ada yang kasih rumah. Iya. Ya di situ dulu Mbak. Iya. Nggak apa-apa sini. Ini untuk ini. Contoh Pak. Ya, banyak konten kreator yang menjual kemiskinan. Oke. Iya. Mas Haji, sebelum kita lanjutkan dengan menjual kemiskinan, kita seruput dulu. Okay. Saya lagi menikmati jeruk pelan-pelan sebenarnya. Alhamdulillah. Ya kemiskinan itu dijual oleh konten kreator. Kemiskinan. Ya, yang orang dagang nggak laku. Betul. Samperin, rasa kasihan. Padahal dia mendapatkan uang dari keuntungan dari YouTube tadi. Dari konten kreator baik. Konten kreator. Dari YouTube, Facebook, mau Instagram, mau TikTok, mereka dapat. Ya mereka orang-orang yang kreator, makanya konten kreator. Nah itu yang menjadikan mental-mental kadang ketika orang sudah diberi, misalkan Pak Haji sering memberi saya kan. Misalnya lah. Saya kan merasa Pak Haji bukan menjadi sebuah kekasihan kepada saya, tapi saya merasa Pak Haji sudah, saya merasa kebutuhan, berarti Pak Haji harus wajib ngasih saya. Kan akhirnya mentalitas itu terbangun, Pak. Iya kan Pak Haji ngasih, Pak Haji nggak ngasih, mari Pak Haji lah, tidak tinggi. Kan berharap begitu, itu banyak mentalitas yang terjadi seperti sekarang. Makanya istilahnya kamu tadi menjual kemiskinan tadi. Iya. Banyak tim kreator itu yang sengaja memanfaatkan, memamerkan produk kemiskinan. Keadaan yang seperti itu jadikan pendulang uang untuk dirinya. Jadi kembali ke kasusnya Gus Miftah itu menurut sampean dari sisi negatifnya? Enggak negatif menurut saya. Mestinya jangan ditembak begitu mentah saja. Tapi ada sisi positifnya yaitu penjual es teh keliling menjadi populer dan mendapat keberkahan rezeki yang tidak disangka. Itu hanya masalah etis dan tidak etis saja kalau Gus Miftah seperti itu. Cuman memang mestinya nggak usah keluar ya. Tapi karakternya udah seperti itu sih Pak. Artinya Gus Miftah kan punya istilahnya karakter yang banyol, lucu. Bilangan ngata-ngatain orang goblok itu ternyata viral dan di mana bukan hanya pada es teh tok itu. Ya, apalagi mungkin kan namanya tokoh itu pasti ada yang punya teman, ada yang punya yang benci kan. Iya wajar. Tidak semua wajar. Artinya harusnya. Saya melihatnya kasihan juga ya. Kalau saya jangan keluar. Jadi buku cerita nggak keluar. Nggak usah keluar dari staf khusus presiden. Iya kan perjuangan udah berjuang Pak. Ya sudah berjuang, sudah berhasil mengantarkan menjadi presiden. Betul. Kalau toh dianggap menjadi utusan khusus, ya ini barangkali sunatullah, qadarullah. Iya, ya udah nanti ganti Pak Haji aja ya. Ayo Pak. Ganti Pak Haji dari Prabowo. Ini untuk Kota Tegal, ganti Pak Haji dari aja staf khusus ini lebih pas nih. Berjuang demi nelayan. Berjuang demi nelayan. Tapi saya Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo mendengar ini, tolong bantu nelayan lah. Kesulitan nelayan saat ini adalah mencari ikan itu berburu di lautan yang belum tentu keberadaannya ada di mana. Dan itu udah dipetak-petak ya? Iya, di zona. Begitu ikan didapat, dibawa pulang, dijual, ikannya hasilnya tidak maksimal. Contoh tongkol saja, kemarin 20.000 per kilo, sekarang 4.000 bayar. Belum dapat hasil APK-nya, negara sudah mengambil 10%. Ini kezaliman yang dilakukan negara, merampok uang rakyat. Saya berani bilang merampok, loh memang merampok. Kalau mau bayar, tidak bayar berarti tidak bisa berangkat lagi. Kemarin saya dapat 100 juta lebih saya harus bayar PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Saya katakan negara kejam pada rakyat. Ini Pak Prabowo harus hadir, staf khususnya, kemudian Menteri Kelautannya, halo Pak Trenggono, tinjau ulang peraturan itu. Karena sangat menyakitkan hati nelayan. Harapan kedepannya seperti apa? Harapannya ya harus dievaluasi, nelayan disejahterakan. Berarti paling tidak ada staf khusus. Staf khusus. Untuk di Kota Tegal ini untuk nelayan mungkin lebih tepat Pak Jitambari. Ini bukan saya artinya apa ya, memuji dia enggak, tapi memang
sudah bertahun-tahun kan jadi praktisi nelayan kan, sebagai tokoh agama, tokoh budaya, ya seniman juga kan, wartawan juga, jurnalis juga pernah kan, di nelayan aktif sekali. Jadi sampai sekarang kan. iya, siapa yang tokoh nelayan yang istilahnya punya kekuatan dalam jaringan kan Pak Haji Tambari cukup bagus. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih Iya. komunikasi dengan Dari Pak Gus Warman, dari presidennya tepat mendukung, dari gubernurnya tepat mendukung, wali kotanya tepat mendukung, pas, ya kan. Jadi memang itu jitu semua dengan pemikiran, enggak kaleng-kaleng, nggak meleset ya, Nggak pilihannya meleset. nggak meleset. Iya. Tadi saya barusan ditelepon Mas Akmotan Sidik, Iya. dia budaya Pantura, sama, karena jaringannya jalur langit. Oh ya Mas Haji diminum dulu. Mas Haji, 5 tahun ke depan, ini mau dikemanakan Tegal Kota? Apakah dipimpin dengan seorang yang jargonnya kan Tegal Bahari, Ya. tapi nilai-nilai kebahariannya nggak nampak? Ya Pak Haji, kalau saya kasih masukan untuk pemerintah ke depan itu karena potensi Pak Haji kan berharap Kota Tegal ini harus punya ikon sendiri. Betul. Ikonnya nelayan. Kan? Nelayan, ikan. Jadi ikan. Jadi ada yang namanya mungkin kayak di daerah mana itu saya pernah lihat. Ada yang namanya swalayan yang memang khusus di situ. Dan ditata baik, itu kan menjadi objek wisata. Artinya secara pendapatan daerah dari sektor pariwisatanya terdongkrak. UMKM juga itu. Kalau saya melihat jujur saja, modernisasi UMKM yang dilakukan pemerintah yang lalu, katakanlah yang sekarang terpilih kembali, yang menang ya, belum terpilih tapi menang. Ini bagus. Artinya apa? Mereka melakukan sebuah gerakan setiap saat ada momen-momen UMKM yang memang itu saya bagus. bagus. Artinya tertata benar-benar rapi. Ikan segar, Ya. ikan yang higienis. Pagi atau sore di sepanjang sungai itu, yang arah ke pelabuhan ada ranggun-ranggun yang menjual atau stand-stand yang menjual ikan bakar, ikan apa saja lah. Itu saya lihat ini ada 5 tahun yang ke belakang ya, 5 tahun ke belakang agak kurang. Saya melihat jalur ke arah Margadana dari Pak Haji Muarjo ke sana ini, Kacongan sana kan. Itu kan dulu jalannya bagus Pak, lampunya hidup. Betul. Saya sering keluar pagi jam 1, 2, 3. Kalau dulu itu waktu zaman Bunda Sita, itu lampunya bagus sekali Pak. Kan pakainya solar cell. Solar cell, betul. Matahari itu ya. Matahari itu temarang banget. Jadi kalau di sana mungkin dijadikan objek wisata, kuliner ikan khusus, ya mungkin juga bagus. Atau kalau misalkan di daerah pelabuhan juga dijadikan, kalau pelabuhan ini banyak lalatnya ya Pak. Contoh ini yang di Kalibacin loh Mas. Iya Kalibacin juga. Depan Bea Cukai itu. Iya. Di Keruk itu. Iya. Jadi wisata air. Betul. Saya pernah ngomong sama wali kota sama Pelindo. Di Surabaya itu ada museum kapal selam untuk wisata air. Kemudian di Morangke ada rumah makan apung. Menunya serba ikan. Betul nih, kalau di Margadana akses jalannya bagus, ya lampu-lampu temaram yang mengindahi suasana, wah mendukung banget. Artinya ketika pemerintah pusat ada peraturan yang memang katakanlah menurut nelayan itu memberatkan, pemerintah daerah harus mengimbangi dari sektor yang lain agar Begini Mas Haji. Gimana? Saya itu kan protes. Nelayan ada 2 pungutan. Iya. Pungutan pertama restribusi nelayan. Iya. Yang dipungut antara bakul dan ikan, pedagang ikan dan nelayan 2,78%. Iya, Setelah dipotong lelang. betul. Yang kedua, pusat PNBP memotong 10%. Remuklah nelayan kita. Maka ini sebuah kezaliman yang harus dilawan. Nah harapannya yang dikurangi Ya, salah itu satu apa dikurangi. harus dikurangi Dikurangi misalnya 10 menjadi 3 atau 5%. ya? Iya. Kemudian yang daerah dihapuskan. Yang daerah hapuskan ya. Iya, karena apa? Daerah dihapuskan ditambah dikuatkan secara sektor ekonomi dari penguatan pariwisata itu ya. Daerah mengapa dihapuskan? Karena akan mendapat namanya DAK, dana Dana alokasi alokasi khusus. Iya. Kalau toh ini masih kurang, ditambah lagi pakai DAU, dana alokasi umum. Iya. Dan ini saya sudah komunikasikan dengan Kementerian Kelautan dan Tapi apakah mungkin pemerintah ketika sudah Harusnya menetapkan peraturan seperti itu kemudian harus membatalkan, Mas? yang daerah, oh itu proses. Proses ya. Karena itu kan peraturan pemerintah. Iya, harus Prosesnya melalui harus perwakilan rakyat. perwakilan rakyat. Di daerah pun kebijakan berarti Itu perwal, wali kota. Oh, perwal. Iya, wali kota tinggal mengatur, tapi harus diberitahu atas izin gubernur. Iya. Kemudian
perda itu bisa diubah. Ya harapannya ke depan berarti ya Ada revisi lah. dari yang daerah ini harus ada revisi kan, Ada revisi. Iya. Karena dihapus diganti dengan DAU tadi. Iya. Bukan pemerintah daerah akan tidak mendapat apa-apa enggak. Ya karena kalau melihat Kota Tegal ini sektor perikanannya kan luar biasa. Luar biasa, pemasukan Ditambah lagi luar kan biasa. sektor pariwisata sebenarnya bisa diangkat. Pantai utaranya kan sudah Ya. sudah. Nah kemudian yang lebih berbina. ekstrim lagi kalau mau ini jangka panjang. Iya. Saya lihat di pantainya Kapung itu kan lautnya diuruk. Iya. Ini kalau Tegal Utara diuruk, ya dengan berbagai macam cara menjorok mana ke utara sampai 25 kilo, itu menjadi kota pariwisata lagi. Iya. Dananya dari mana? Berebut barang. Iyalah. Proyeksi ke depan mungkin ya. Karena Tegal itu hanya 4 kecamatan Mas. Iya. Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Utara belum ada. Iya. Adanya Tegal Selatan. Nah, Tegal Utara ini harus dikembangkan. Jadi nanti Tegal Margadana enggak ada. Tegal Margadana itu layaknya menjadi Tegal Barat. Yang Tegal Barat sekarang menjadi Tegal Utara. Harusnya seperti itu. Harusnya Tegal kan- Barat posisinya di utara. Iya kan posisinya di utara. Iya. Secara geografis memang letaknya di Sebelah utara. sebelah utara dekat pantai utara Jawa. Jadi siapapun pemimpinnya mestinya ide ini bagus. Tinggal realisasinya. Betul betul. Nah, ya, bagaimana kalau pendekatan dana nyatanya Bunda Sita? Memang kayak gini. Hmm. Saya melihat masyarakat itu cenderung menolak perubahan. Kadang itu yang Iya. memang agak sulit Tapi setelah dipahami. didobrak mengalami perubahan menikmati. Baru menikmati. Soalnya Kan gitu. alun-alun. Iya. Itu hal sederhana. Hmm. Kayak perkembangan zaman itu kadang mereka menolak. Contoh, ya menurut saya mohon maaf ini tukang becak kan dulu kan ya. Iya. Mereka menolak Online. kerjasama dengan Gojek, memusuhi Gojek. Tapi ketika berjalannya waktu tergerus dengan Terus diri ini mestinya berpikir berpikir untuk maju, Maju, mengganti, mengikuti. mengikuti. Mereka menolak. pakai aplikasi becak bermotor dan sebagainya. Iya, Mestinya. harus mengikuti seperti misalkan ada pengajuan komplain ya harus misalkan becak yang bermotor atau Oke Mas Haji, kembali ke kasus Gus Miftah. iya. Berarti saran terakhir ini mestinya jangan mundur. Kalau saya jangan mundur. Kamu jangan mundur. Iya. Mending di pola bagaimana caranya. Dilawan lagi dengan buzzer. Dimunculkan kreativitas yang positif dari apa yang terjadi pasca ucapan Gus Miftah itu. Diangkat yang positifnya aja kan Iya. selesai. Mas, ya Gus Miftah loh. Aduh, dicopot aja. Pernyataan pengunduran diri diganti lagi. Tapi udah nasional itu Udah semua. nasional susah ya. Iya. Kebijakan presiden. Iya. Karena ini staf khusus presiden. Harusnya tinggal telepon aja. Mas Pastinya gini. kan ada Gitu. framingnya dibangun oleh netizen itu kan sangat kejam. Iya. Harusnya ada pembanding dan perlawanan lewat netizen juga. Kalau saya sebetulnya netizen itu tidak bergerak sendiri. Kalau prinsip saya nih, pemikiran saya, logika saya, Ini koloni berarti ya. ada yang menggerakkan. Hmm. Gitu. Boleh dong saya kontra analisis. Betul. Iya kan? Gak bisa Pak. 4.000. 200 berapa 400 ribu? Kemarin 350.000. Kemarin sore. Sekarang udah 1 hari lagi sudah berlewat. Itu. Ngeri ya. Iya, kan jujur setiap manusia pasti ada yang suka dan tidak suka. Nah, mestinya kepresidenan itu bukan sekedar mendengar keluhan netizen. Ya kan? Salah satu contoh pada saat Habib pemalsu makam, mereka nggak reaksi masalahnya. Enggak. Diam. Dan semua itu menjadi staf khusus, Iya. anti pres. Mereka nggak mundur, tenang-tenang saja. Wah, cerdas ini orang. Kalah tua umur. Oke, Santai sahabat. saja kan harusnya. Mestinya kita santai saja. Nggak usah terlalu baper, cuekin aja. Mestinya. Sambil ngadain gimmick-gimmick yang seperti itu lagi nggak masalah. Penjual, pengajian. Gak tahu kan Gus Miftah mau mengadain pengajian di rumahnya si Sonaji. Kejadian tidak jadi saya nggak ngerti. Kalau saya agak mungkin ya kalau saya praduga saja. Ini yang membisikkan ke Gus Miftah untuk udahlah mundur. Jangan-jangan juga yang berharap Gus Miftah untuk mundur. Mengganti ya. Oke sahabat, tetap salam waras untuk Indonesia sejahtera. Jangan lupa sahabat, mari kita berharap adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Begitu jadi materi urus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.